Kembali lagi di Generasi Mecin, Hari Merdeka, tapi situasinya tidak bisa merayakan seperti biasa. Ya, ngumpul-ngumpul aja susah. Mungkin ngumpul-ngumpul susah itu jadi salah satu alasan masyarakat agak enggan mengeluarkan uang ya. Orang di rumah aja mau ngapain lagi, gitu-gitu doang. Kita udah berapa bulan di rumah, uang habis cuman buat mesen makan, delivery, ya kan, nonton film streaming, bayar listrik, ya kan, gitu-gitu aja gitu. Apalagi spendnya kita perlu apa lagi, dan kalau bisa spendnya memang yang produktif gitu kan. Masalahnya kondisi sekarang semuanya tidak pasti. Itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa keengganan masyarakat untuk mengeluarkan uang atau spend money ya. Bu Diana, ada yang benar nggak dari omongan saya tadi, Bu Diana? Ya, benar Mas. Karena memang sebagian dari kita itu ada yang terkena PHK. Kemudian juga yang WFH, ada kebijakan-kebijakan dari perusahaannya bahwa mereka tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan yang biasa mereka terima. Nah, ini salah satunya. Kemudian kondisi seperti ini semua sudah tidak berpikir lagi untuk hal-hal yang secondary, tetapi mereka lebih kepada yang hal-hal yang pokok. Jadi seperti yang Pak Lukman sampaikan mungkin tadi bahwa pertanian, kemudian perikanan itu mendapatkan peningkatan penjualan karena memang sekarang ini sudah berbicaranya hanya satu, kesehatan. Jadi harus bagaimana membuat mereka sehat. Jadi yang dibeli hanya makanan dan mungkin tambahannya adalah suplemen. Nah, ini yang membuat tadi daya beli masyarakat sehingga turun. Nah, harapannya daya beli ini bisa meningkat karena ada tadi yang disampaikan Pak Lukman bahwa bagaimana pemerintah membelanjakan APBN-nya, kemudian juga pemerintah daerah tidak terlepas dari pemerintah daerah. Jadi harapannya kita pada saat ini memang prihatin semua. Dan saya selalu menekankan dan memberikan semangat kepada teman-teman bahwa pengusaha adalah pejuang. Sehingga hari ini dengan hari kemerdekaan, kita harus bisa bahwa membuktikan pengusaha ini tidak boleh loyo dengan kondisi ini. Tapi bagaimanapun kita harus tetap survive, daya beli menurun, tapi kita berjuang terus, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan ekonomi berjalan lagi, kita semua tidak sampai dengan kondisi yang disebut-sebut selalu akan ada resesi. Mudah-mudahan seperti itu, Mas. Oke, Bu Diana, ini kan langkah konkret pemerintah sebenarnya sudah ada ya, seperti bansos, BLT, dana desa, diskon tarif listrik, kartu prakerja, subsidi gaji, bahkan ada skema-skema cicilan yang akhirnya dibuatlah untuk masa pandemi seperti sekarang. Ada lagi nggak sih dari sisi pengusaha yang dibutuhkan dari pemerintah, baik dari sisi ekonomi atau sisi regulasi lah? Ya, Pak Lukman sudah menyampaikan tadi bahwa harusnya ini kondisi yang abnormal, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun pastinya adalah regulasi yang abnormal. Dan kami yang tadi saya sebutkan UMKM itu kan membutuhkan apa sih saluran yang pasti perbankan. Nah ini pelonggaran ini belum ada. Pelonggaran ya? Kemudian, ya pelonggaran misalkan seperti yang sudah distandarisasi bahwa sebagai debitur itu persyaratannya apa saja. Nah ini pelonggarannya tidak ada sama sekali, dan kita memang menyadari lah itu kan semua bank akan menghindari NPL, kita juga tahu itu. Tetapi ini kan tadi yang disampaikan Pak Lukman juga bahwa ini abnormal, sehingga adalah regulasi yang mungkin bukan bank himbara saja, kita berharap bank-bank swasta pun harusnya ikut bagaimana membuat pelonggaran-pelonggaran itu. Dan yang kita harus sadari juga bahwa kita sebagai debitur itu dari awal sudah ada perjanjian dengan bank dengan misalkan suku bunga sekian dan sebagainya. Nah, apakah ini juga sudah diberikan oleh bank? Ini belum loh. Nah, ini kan harusnya yang seperti ini memang
ada hubungannya dengan stimulus dari pemerintah. Tapi kita sebagai debitur tidak menerima itu. Kemudian yang tingkat korporasi, kemarin kita selalu menyerukan bahwa kebijakan pemerintah yang diberikan adalah harus berkeadilan. Ternyata setelah UMKM, pemerintah juga mempunyai program untuk korporasi. Contoh untuk korporasi saja, di teman-teman di korporasi yang padat karya itu tidak menerima seperti itu, bahkan perlu dicatat ditambah dengan biaya premi asuransi, di mana sekarang diasuransikan tetapi bukan yang asuransi seperti biasa, tetapi ini jaminan dari pemerintah. Nah, ini ternyata menambah lagi biaya dari sebagai debitur. Nah, ini kan jadi apa ya? Kita berharap dari pemerintah, kemudian pemerintah sendiri memang sudah mengeluarkan regulasi dan membuat stimulus-stimulus yang tadi disebutkan 692 sekian, itu sudah besar sekali, tapi ternyata implementasinya yang susah. Ini mungkin yang harusnya bagaimana teman-teman di pemulihan ekonomi membuat regulasi lagi bahwa bagaimana implementasi yang benar dan berkeadilan, tepat sasaran. Itu harapan dari saya. Oke. Pak Lukman, boleh minta tanggapannya Pak Lukman, memungkinkan nggak harapan dari pengusaha tadi Pak Lukman? Ya memang ini sudah ada sih langkah-langkah dari pemerintah untuk tadi katakanlah afirmatif pinjaman ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk pengusaha dalam sektor-sektor tertentu juga disiapkan dana sekitar 100 triliun untuk pinjaman dengan agunan 80% ditanggung pemerintah, 20% ditanggung pengusaha. Itu memang salah satu diskresi ya, artinya keputusan yang afirmatif, artinya abnormal. Nah yang kedua memang kita juga seperti KUR misalnya tahun 2020 kan disiapkan sekitar KUR 190 triliun. Itu untuk KUR yang mungkin ada untuk UMKM, ada 2 sumber pendanaan, selain KUR juga ada lembaga pinjaman dana bergulir LPDB misalnya yang ada di Kementerian Koperasi. Itu sudah ditingkatkan lagi dengan jumlahnya kemarin ditambah 3 triliun. Jadi sekitar 4, sekian triliun dana di LPDB itu untuk pinjaman untuk KUR yang untuk pinjaman UMKM, yang artinya di sana agunan tadi yang disampaikan atau mungkin registrasi yang memang kita coba dipermudah. Nah ini memang lagi-lagi yang saya katakan tadi memang ada dampak juga ya terhadap dengan katakanlah isu-isu dengan KPK itu cukup berat. Satu sisi teman-teman ini di kementerian dan lembaga sebetulnya paham betul mereka juga harus segera mengalirkan, tetapi untuk mengambil keputusan tadi diskresi atau afirmatif itu karena belum ada payung hukumnya. Nah siapa? Jadi memang sebetulnya Presiden kan sudah mengeluarkan tentang Perpu tentang COVID-19 itu. Jadi kalau itu dipakai sebagai landasan diskresi, saya kira itu bisa. Cuma kan harus ada dari Perpu itu harus ada peraturan turunannya, yang artinya di sini ada dari Kementerian Keuangan. Makanya ini saya kira masyarakat intinya. Kan masyarakat ada yang bersalah paham ya. Kalau menurut saya dianggap dengan Perpu ini adalah salah satu media untuk rame-rame korupsi kan gitu. Sebetulnya bukan ke sana tujuannya, justru melakukan diskresi. Kita paham betul kesulitan-kesulitan yang disampaikan tadi oleh Ibu Diana untuk pinjaman ya, dan juga ada juga sanksi bagi lembaga keuangan, bank misalnya contohnya itu ada NPL ya, artinya non-performing loans-nya itu bisa jadi masalah juga, banknya bisa nilainya turun. Nah ini kan masalah, jadi undang-undang ini mestinya difahami oleh kita semua adalah upaya pemerintah untuk menahan ya resesi ini. Semua masyarakat butuh uang, semua masyarakat butuh usaha, tapi semua masyarakat juga butuh pangan yang tersedia. Nah inilah undang-undang ini. Nah mesti undang-undang ini, Perpu ini segera dibuat turunan-turunan, dan untuk itu kita harusnya sepaham, semua lapisan masyarakat, semua elemen masyarakat sepakat bahwa ini situasi ini tidak normal gitu, dan tidak ada upaya kita
berpikir untuk arti dalam hal ini pemerintah membuat aturan-aturan itu untuk bahasanya seperti melakukan pencurian atau korupsi berjamaah dan lain-lain. Tapi kalau memang ada langkah-langkah itu yang niatnya korupsi, ya diinformasikan juga, bukan kita mau membenarkan itu, tetapi bahwa ada langkah-langkah yang sifatnya diskresi, artinya ini ketidaknormalan ini, itu dibutuhkan. Butuh waktu. Memang betul, Bu Diana mungkin paham betul bagaimana melakukan pinjaman itu kita butuh waktu. 1 bulan belum tentu selesai. Sementara 1 bulan itu usaha harus berjalan. Dia tidak jalan, dia tidak makan. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang makannya ya dari hasil 1 hari itu, begitu. Nah ini kan tantangan bagi kita. Tapi kalau kita berikan pinjaman, katakanlah dengan melanggar aturan, tidak ada dokumennya dan lain-lain, itu si pemberi pinjaman, lembaga keuangan atau bank itu akan mendapat sanksi. Nah ini yang harus difasilitasi menurut saya. Nah maka kemudian di sisi lain pemerintah juga mendorong berjalannya fintech, ya kan, dengan pinjaman-pinjaman melalui online. Kan tapi itu lagi-lagi, itu kan resikonya juga tinggi. Tapi akhirnya makanya dibuka saja dulu, yang penting masyarakat sekarang bisa survive dulu lah. Itu langkah. Jadi intinya sekarang begini, ini kondisi COVID-19 ini, yang terdampak bukan hanya, yang terancam bukan hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi, yang kemudian dampaknya kepada jiwa. Ini 3 hal ini sekarang menjadi sama-sama penting. Jelas sekali ngobrol-ngobrol kita hari ini untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Siapa tahu tahun depan pandemi udah selesai, ekonomi membaik, dan kita bisa ngerayain 17-an lagi seperti pada umumnya kita ngerayain 17-an lah. Ada lomba di depan rumah dan sekitar komplek ya. Pak Lukman dan Bu Diana, terima kasih. Yang jelas di hari kemerdekaan ini kita berharap memang Indonesia lagi-lagi bergerak ke arah yang lebih baik lagi dari sisi ekonomi, kesehatan masyarakatnya, dan semua segala sektornya. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman dan juga Bu Diana atas waktunya. Sekali lagi juga untuk penonton Generasi Mecin, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maju terus anak bangsa. Saya Patra Gumala, kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.